Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Hadi Wahyono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara. Yang saya hormati Mas Piko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga kita semua dapat merasakan kenikmatan yang begitu banyak. Para hadirin yang saya banggakan, kesehatan adalah hubungan antara Anda dan tubuh Anda. Dan kesehatan adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Tanpa kesehatan, segala pencapaian dan kebahagiaan dalam hidup kita menjadi hampa. Kesehatan tubuh bukan suatu hal yang bisa kita remehkan ataupun diabaikan. Kesehatan tubuh berpengaruh besar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adinda Rahma Aulia yang akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Tujuan saya untuk menyampaikan hal ini adalah agar teman-teman dapat mengetahui apa saja yang berperan aktif dalam kesehatan tubuh kita. Yang pentingnya lagi yaitu tubuh kita sendiri. Ada berbagai cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita yang akan saya bahas dalam kesempatan ini. Berolahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan mudah. Olahraga juga bisa menghindari penyakit ringan hingga penyakit berat. Namun, masih banyak orang yang malas untuk melakukan olahraga. Padahal, sekarang banyak jenis olahraga yang praktis dan menyenangkan. Olahraga bisa dilakukan pada waktu pagi hari dan sore hari. Hindari olahraga dalam waktu siang hari dan malam hari. Ada banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan seperti lari-lari, push up, skipping, senam, sit up, bersepeda, dan angkat beban. Kegiatan ini bisa dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Jika pikiran kita terlalu banyak pikiran, janganlah berdiam diri. Kita bisa melakukan olahraga untuk menghindari tambahan pikiran. Bahkan, depresi maupun stres bisa dilawan dengan melakukan olahraga. Para hadirin yang saya banggakan, makanan juga berpengaruh penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Hindari untuk memakan junk food seperti kebab, burger, hotdog, dan lainnya. Dari segi rasa, memang junk food ini sangat lezat, tetapi jika dikonsumsi secara berlebihan, itu tidak baik. Karena junk food ini terdapat makanan yang rendah gizi, serta kandungan kalori, lemak, gula, dan garam yang sangat tinggi. Adapun makanan yang tinggi protein, bergizi, dan menyehatkan. Makanan ini dikenal dengan sebutan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna adalah konsep gizi seimbang yang dibenarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pola makanan. Makanan 4 sehat 5 sempurna ini yaitu makanan pokok yang mengandung zat karbohidrat seperti nasi, lauk pauk yang mengandung zat protein, omega, dan lainnya seperti ikan, sayur-sayuran yang mengandung vitamin-vitamin zat besi dan lainnya seperti bayam, buah-buahan yang mengandung berbagai vitamin yang melengkapi kebutuhan zat di dalam tubuh seperti jeruk, dan susu, minuman yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya menguatkan tulang dan akan menyempurnakan 4 makanan tersebut. Air adalah minuman yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Menurut Kusuma Wardani dan Larasati pada tahun 2018 bahwa setidaknya 95% otak manusia tersusun atas air, 82% pada darah, sebanyak 75% pada jantung,
86% pada paru-paru, dan kurang lebih 83% air terdapat pada ginjal. Manfaat air putih sangat banyak, seperti tubuh menjadi sehat dalam artinya bahwa kita setiap hari pasti melakukan aktivitas. Nah, pada hal ini kita bisa kekurangan cairan tubuh apabila kita tidak meminum air putih. Menghindari obesitas. Meminum air putih secara cukup dapat melancarkan metabolisme pada tubuh yang nantinya akan mengeluarkan racun-racun pada tubuh kita. Kesehatan kulit terjaga. Nah, meminum air dengan cukup juga dapat menyehatkan kulit agar tidak terjadi dehidrasi dan penuaan dini, dan mengatasi gangguan kesehatan. Kekurangan asupan air putih menyebabkan infeksi terhadap pencernaan, dan jika meminum air putih secara rutin dapat mengatasi infeksi dalam pencernaan. Kita dapat meminum air putih setelah bangun tidur agar lambung tidak kaget dengan makanan yang akan kita konsumsi. Bisa dikatakan bahwa air lebih penting dari nutrisi apapun dalam tubuh manusia. Para hadirin yang saya banggakan, istirahat yang cukup juga berpengaruh penting dalam kesehatan tubuh, seperti tidur. Menurut artikel indonesiabaik.id, pada kita remaja usia 14-17, 8-10 jam per hari, dan dewasa usia 18-64, 7-9 jam per hari. Hal tersebut sangat membantu untuk kesehatan tubuh. Tidur sama pentingnya dalam olahraga teratur dan makan makanan yang seimbang. Tidak hanya bisa membuat kita lebih segar, istirahat yang cukup juga bisa memberikan banyak manfaat kesehatan seperti memperkuat sistem kekebalan, menjaga berat badan, meningkatkan daya ingat, dan mencegah depresi. Jadi, hindarilah untuk begadang yang tidak bermutu. Rokok dan vape juga berpengaruh dalam kesehatan tubuh kita. Merokok dalam setiap hari dapat menimbulkan rusaknya paru-paru, lambung, dan organ reproduksi pada tubuh. Merokok juga dapat merugikan orang lain yang di sekitar, yang disebut perokok pasif. Jadi, perokok merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Narkoba adalah obat-obatan yang terlarang yang dapat memicu berbagai dampak berbahaya pada kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya ingatan hingga kematian. Berdasarkan undang-undang, jenis narkotika dibagi menjadi 3. Narkotika golongan pertama. Jenis narkotika yang termasuk golongan pertama ada ganja, opium, dan tanaman koka. Jenis-jenis tersebut sangat berbahaya apabila dikonsumsi karena beresiko kecanduan. Narkotika golongan kedua. Jenis narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Kurang lebih 85 jenis narkotika yang termasuk dalam golongan kedua. Beberapa contohnya yaitu morfin dan alfaprodina. Meskipun bisa menjadi pengobatan, golongan kedua ini memiliki potensi tinggi menimbulkan efek ketergantungan. Narkotika golongan ketiga. Resiko ketergantungan dari jenis narkotika golongan ketiga sebenarnya cukup ringan. Selain itu, jenis-jenisnya banyak untuk pengobatan dan terapi. Dampaknya dapat meningkatkan gangguan jantung, gangguan kesuburan, kematian, hilangnya kesadaran, dehidrasi, rusak otak, kualitas hidup terganggu, meningkatkan resiko panik, dan siklus haid tidak teratur bagi perempuan. Para hadirin yang saya banggakan, marilah waspada terhadap kesehatan tubuh kita sendiri. Jangan sampai diberi penyakit dulu baru melakukan hidup sehat. Seperti peribahasa, cupit paha sendiri dahulu, baru cupit paha orang lain. Artinya, merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Itulah sedikit ulasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kenikmatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika pembicaraan saya pada kali ini ada perkataan yang kurang berkenan di hati.
Biru laut seperti di kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk yang paling dalam, saya tutup pembicaraan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.